Kita ke polisi pemirsa yang telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan santri asal Banyuwangi di Pondok Pesantren Al-Hafiniah, Kediri, Jawa Timur. Ya, sementara itu ibu korban berharap kasus ini segera terungkap dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Doa kayak gini, pulang tahunnya kayak gini, Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri asal Banyuwangi di Ponpes Al-Hafiniah, Kediri akhirnya menemui titik terang. Polisi akhirnya menetapkan 4 santri senior sebagai tersangka. Keempatnya merupakan pelajar kelas 11 dan 12 yang berusia 16 hingga 18 tahun. Kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan. Sebelumnya kasus ini juga sempat menjadi perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Secara khusus Hotman membuat unggahan di Instagramnya dan menyebut Kapolda Jawa Timur serta Kapolres Kediri. Sementara itu ibu korban mengaku ikhlas dengan kepergian anaknya. Namun Suyanti berharap kasus ini segera terungkap tuntas dan para pelaku mendapat hukuman setimpal. Sebenarnya saya sudah menerima legowo dengan kejadian seperti ini. Anak saya mungkin saudara Allah, sebenarnya cuma dipikirkan kembali lagi dengan melihat anak saya posisi wajahnya seperti itu, dalam posisi seperti itu saya tidak sanggup. Kalau memang benar anak saya itu hanya sekedar jatuh dari kamar mandi ataupun sakit lambung, itu mukanya tidak sehancur itu, tidak selebam itu. Sebelum tewas akibat dianiaya sejumlah seniornya di pesantren Kediri, Bintang Balkis Maulana sempat meminta dijemput pulang oleh orang tuanya. Bintang sempat berkirim pesan kepada sang ibu karena ketakutan saat berada di pondok pesantren. Dari Kediri dan Banyuwangi, Jawa Timur, Afnan Subagio, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral video aliran sesat yang memperbolehkan jamaahnya untuk bertukar pasangan di Blitar, Jawa Timur. Ya, ternyata video tersebut hanya konten dan fiktif belaka. Inilah video viral yang diduga aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan. Video ini membuat heboh dan gaduh di masyarakat. Ternyata video ini hanyalah konten semata yang sengaja dibuat oleh Samsudin, seorang YouTuber warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Video tersebut juga sudah dipastikan fiktif oleh aparat kepolisian. Saat ini Polres Blitar telah mengklarifikasi video tersebut ke pelaku. Selain itu, Polres Blitar juga akan melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku. Meresahkan, ya, yang bersangkutan pagi ini berjanji untuk membuat klarifikasi terkait dengan video tersebut, ya. Yang jelas ini meresahkan dan kita perlu kedewasaan. Diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat, sementara penggugah video viral aliran sesat itu adalah warga Blitar, Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berdesakan mengantri beras murah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban penjambretan hingga terseret ratusan meter. Kejadian tersebut terekam kamera pengawas yang berada di jalan dan viral di media sosial. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang wanita yang merupakan korban penjambretan terseret motor pelaku di Jalan Raya Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban berusaha mempertahankan harta bendanya yang dijambret oleh pelaku dengan memegang bagian belakang motor pelaku. Pelaku yang panik langsung tancap gas, akibatnya korban terseret hingga ratusan meter. Korban pun mengalami luka cukup serius di bagian tubuh dan luka robek pada bagian kaki. Oleh warga, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan pengobatan intensif. Temen itu, bang, jadi saya hanya dengar suara teriakan.
suara ibu-ibu minta tolong, terus teriak jambret. Nah, langsung saya bangun diri dari pangkalan ini, langsung melihat ke sana. Nah, itu kemungkinan tuh pelaku 2 orang. Karena apa tadi yang pas saya berangkat itu, yang satu itu duluan. Oh, dari napak itu duluan tuh kayaknya temennya itu kayaknya. Nah, yang satunya ini kayaknya eksekutor. Itu keseretnya berapa jauh, Bang? Kurang lebih ada 100 lah. 100 enggak? Kurang lebih ya 120 meter kalau nggak salah. Kasus penjambretan kini masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polsek Metro Bekasi. Sedangkan korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit RSUD Cibitung, Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga Cimahi, Jawa Barat karena diduga menculik anak laki-laki berusia 7 tahun. Aksi pelaku terpergok saat menggendong korban yang menangis dan menjerit ketakutan. Pria ini menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Raya Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga marah karena pria ini diduga menculik seorang anak laki-laki berusia 7 tahun di kawasan tersebut. Awal mula pria ini dihakimi massa karena pelaku tiba-tiba menggendong korban hingga menangis dan menjerit ketakutan. Warga yang melihat kemudian curiga dan menghampiri pelaku. Namun pelaku justru mengaku bahwa anak yang digendongnya merupakan anaknya. Itu mengetahui nggak si anak itu warga sini atau seperti apa? Warga sini udah tadinya anaknya 3 orang, lagi main sama teman-temannya. Pertama ngerangkul yang paling gede, cuman berat badannya gitu. Jadi ngerangkul yang paling kecil. Gitu. Guna menghindari amukan massa, pria tersebut kemudian diamankan ke Polsek Cimahi Selatan. Dari kartu identitas yang dibawa, pria tersebut bernama Aji Mulyana berusia 32 tahun asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi warga di sekitar TKP melihat ada seorang laki-laki yang menggendong anak 7 tahun dan anak tersebut menangis. Kemudian ditegur oleh warga bahwasanya dia mengaku itu anaknya, padahal bukan anaknya. Selama proses pemeriksaan, keterangan pelaku ternyata kerap berubah-ubah. Penyidik akhirnya memutuskan untuk membawa pelaku menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, demi membayar utang dan membeli ponsel baru, seorang perempuan di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau tega merampok dan menganiaya neneknya sendiri. Pelaku berhasil membawa kabur perhiasan emas milik korban seberat 33 gram. Pelaku berinisial AN berusia 21 tahun ini ditangkap oleh petugas Polsek Layang, Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaku ditangkap usai merampok perhiasan emas milik ZN, perempuan berusia 73 tahun yang merupakan nenek pelaku sendiri. Pelaku mengaku nekat beraksi karena terdesak utang dan ingin membeli ponsel baru. Peristiwa ini terjadi saat pelaku berada di rumah neneknya. Pelaku dengan tega memukul kepala korban dengan menggunakan besi, lalu mengambil kalung dan gelang emas seberat 10 mayam atau sekitar 33 gram. Dalam kondisi berlumuran darah di kepalanya, korban menjerit minta tolong. Kemudian pelapor keluar rumahnya dan mendengar suara teriakan tersebut berasal dari rumah orang tua pelapor. Lalu pelapor masuk ke dalam rumah orang tuanya dan melihat orang tua pelapor sudah terbaring di atas kasur dengan kondisi kepala yang sudah berlumuran darah. Pelaku kini ditahan di Polsek Layang. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Indragiri Hulu Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.